قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tadi sudah 2 sesi, berarti sesi 5 6 tadi ya. Sekarang sesi yang ke-7. Bahasan ke-24. Man huwal muwahhid? Siapa itu ahli tauhid? Atau di sini berikan judul orang-orang yang bertauhid. Ya, sekarang kita lihat. Orang-orang yang bertauhid. Siapakah orang-orang yang bertauhid itu? Seseorang yang telah terhindar dari perbuatan syirik dengan ketiga macamnya tadi, yaitu tidak menyekutukan Allah dalam perbuatannya, tidak menyekutukan Allah dalam berdoa dan memohon, dan tidak menyekutukan Allah dalam sifat-sifatnya. Bila dia telah terhindar dari itu semua, maka dikatakan dia telah bertauhid, yang akan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah Ta'ala. Kemudian, seseorang yang melakukan satu saja dari ketiga macam syirik di atas, maka dia tidaklah bisa dikatakan sebagai orang yang telah bertauhid, tetapi dia tergolong sebagai orang disebutkan di dalam firman Allah. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Dan firman Allah, sungguh, jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalanmu, dan tentulah kamu tergolong orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Kecuali kalau dia mau bertobat, lalu membuang semua bentuk kesyirikan yang telah dilakukannya, maka dia pun akan menjelma sebagai orang yang benar-benar bertauhid. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertauhid, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Engkau. Amin. Baik, berarti orang yang bertauhid apa? Ada 3 di sini. Berarti dia menghindarkan syirik dari yang 3 tadi. Berarti bertauhid kalau terpenuhi 3, yaitu bertauhid dalam rububiyah, yang kedua bertauhid dalam uluhiyah, yang ketiga bertauhid dalam nama dan sifat Allah. Ditulis berarti kapan disebut bertauhid 3 ini, yaitu bertauhid dalam rububiyah, yang kedua bertauhid dalam uluhiyah, yang ketiga bertauhid dalam nama dan sifat Allah. Bertauhid dalam rububiyah, yang kedua bertauhid dalam uluhiyah, yang ketiga bertauhid dalam nama dan sifat Allah. Kalau salah satu dari yang syirik tadi sudah disebutkan tidak terpenuhi, satu syirik tadi yang disebutkan dia lakukan, berarti tadi disebutkan ayatnya Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya. Berarti melakukan dari 3 syirik yang tadi disebutkan akan membuat amalan itu terhapus. Jadi sia-sia. Dia sholat jadi sia-sia, puasa jadi sia-sia, sedekahnya juga, hajinya juga. Sudah, itu bahasan singkat untuk poin ke-24, bahasan ke-24.